Ya pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat terus meningkatkan belanja pertahanannya. Di saat banyak negara mengetatkan anggaran, Amerika Serikat justru memperkuat alutsista dan teknologi militernya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah modernisasi jet tempur F-35, yakni pesawat generasi kelima yang menjadi tulang punggung kekuatan udara AS. Biaya upgrade-nya tidak kecil, mencapai triliun rupiah per unitnya. Di saat yang sama, dalam proposal budget tahun 2026, pemerintahan Donald Trump mengusulkan porsi anggaran militer yang sangat dominan, bahkan melampaui setengah total discretionary spending. Lalu apa makna di balik modernisasi alutsista ini dan bagaimana arah budget militer tersebut? Mari kita bedah data dan faktanya dalam speed test berikut ini dalam judul AS Gaspol Upgrade Jet Tempur F-35 senilai 4 triliun rupiah. Ya pemirsa, kita akan mulai dari salah satu alutsista utama Amerika Serikat, yakni jet tempur F-35 Lightning II, di mana pesawat tempur generasi kelima ini terus mengalami peningkatan capability agar tetap bisa relevan dalam skenario perang modern. Berdasarkan data dari riset terkini, Amerika Serikat terus melakukan program upgrade terhadap F-35. Upgrade ini meliputi yang pertama, peningkatan sistem avionik dan juga sensor, sistem perang elektronik, lalu juga untuk data fusion, dan juga integrasi senjata. Untuk biaya modernisasi F-35 ini juga sendiri diperkirakan mencapai kurang lebih 4 triliun rupiah atau setara dengan 240,9 juta US dollar. Dan perlu digarisbawahi juga pemirsa, untuk angka ini memang angkanya merujuk pada biaya peningkatan capability, bukan harga pembelian pesawat baru. Dan juga program ini dikenal sebagai bagian dari upgrade blok terbaru yang bertujuan memastikan F-35 ini tetap relevan dalam skenario perang modern, termasuk di lingkungan dengan gangguan elektronik tinggi. Dengan upgrade ini, pesawat jet tempur F-35 ini diklaim juga memiliki kemampuan deteksi yang lebih jauh, pengolahan data yang lebih cepat, serta kemampuan serang presisi dengan jejak radar minimal. Modernisasi F-35 tidak berhenti pada pesawatnya juga, tapi juga pada sistem senjata yang di bawah, yakni salah satunya adalah Joint Strike Missile. Kita ke slide selanjutnya. Baik, mengapa Joint Strike Missile penting bagi F-35? Oke, kita kilas balik sedikit. Ini pada 12 Desember 2025, Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF resmi memberikan kontrak senilai 240,9 juta dolar AS. Nah, ini kontraknya. Atau setara dengan 4,03 triliun rupiah kepada Kongsberg Defense and Aerospace. Di mana kontrak ini ditandatangani untuk produksi Joint Strike Missile atau JSM Lot 2. Kontrak ini bersifat firm fixed price dan didanai juga dari anggaran pengadaan misil tahun fiskal 2024 dan 2025. Di mana seluruh pekerjaan produksi ini untuk JSM ini dilakukan di Norwegia dengan target penyelesaian hingga 30 November 2028. Kontraknya segini, produksinya di sini, dan periodenya hingga 2028. Dan pengadaan ini mencakup misil siap tempur, kontainer, perangkat pengujian, serta peralatan pendukung logistik. Dari sisi pendanaan, USAF juga mengalokasikan sekitar 137,97 juta dolar AS dari anggaran 2024 dan 102,93 juta USD dari anggaran 2025, di mana perencanaan pengadaan ini mencakup 48 unit misil pada 2024 dan hingga 50 unit pada 2025. Nah, untuk biaya satuan misil ini berada di kisaran 3,3 juta dolar AS dan JSM juga dikembangkan dari Naval Strike Missile, namun dioptimalkan untuk peluncuran udara dan penyimpanan internal di ruang senjata F-35. Di mana desain ini juga menjaga profil siluman pesawat. Nah, secara teknis memang JSM ini sendiri memiliki kemampuan menyerang target laut dan darat dengan sistem panduan navigasi inersial dan GPS Terrain Reference Navigation, imaging infrared, seeker two-way data link, serta passive RF homing dengan jangkauan operasional hingga lebih dari 500 km. Dan misil ini juga memberikan kemampuan stand-up strike di wilayah dengan pertahanan udara berlapis. Baik, ini sudah ada gambaran terkait dengan peta prioritas budget AS 2026.
Oke, untuk dari budget federal Amerika Serikat tahun anggaran 2026 ini dalam proposal budget yang diajukan oleh pemerintahan Donald Trump, total discretionary spending diusulkan sekitar 1,6 triliun dolar AS. Ini angkanya 1,69 triliun dolar AS. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 1,01 triliun dolar AS atau lebih dari 60%-nya ini dialokasikan untuk sektor pertahanan. Baik di sini. Dan angka ini juga akhirnya menjadikan militer sebagai pos terbesar dalam budget discretionary. Sementara itu untuk sejumlah pos non-militer diusulkan mengalami pemotongan dengan rata-rata penurunan mencapai lebih dari 20%. Pemotongan tersebut juga menyentuh berbagai program sipil, mulai dari program sosial, penelitian, hingga sejumlah lembaga federal. Dan juga pemirsa ini perlu ditekankan bahwa angka-angka ini yang ada di sini semuanya, ini memang masih berstatus proposal budget yang artinya memang belum bersifat final dan juga masih akan dibahas dalam proses legislatif di Kongres Amerika Serikat nanti. Oke, jika kita membaca komposisi budget tersebut yang kita lihat tadi, terlihat memang arah kebijakan pemerintahan Trump ini memang menempatkan penguatan militer sebagai prioritas utama dalam kebijakan discretionary-nya. Kenaikan alokasi pertahanan berjalan bersama dengan pengetatan di sektor non-militer. Dan dalam analisis kebijakan publik, pola seperti ini memang sering ditafsirkan sebagai upaya untuk memperkuat keamanan nasional di tengah ketidakpastian global. Investasi pada alutsista berteknologi tinggi seperti F-35, sistem pertahanan udara, dan kapabilitas elektronik perang ini menunjukkan fokus pada keunggulan teknologi bukan semata-mata hanya terkait dengan jumlah personel atau kekuatan konvensionalnya. Namun memang di sisi lain arah kebijakan ini juga memicu perdebatan sebagian pihak. Yang dimana ini sebagian pihak juga menilai penekanan pada militer beresiko menekan pembiayaan kebutuhan domestik, terutama di bidang sosial dan juga pelayanan publik. Nah, kalau kita lihat di sini memang implikasi anggaran militer di AS, kalau kita tadi lihat ini totalnya 1,01 triliun US dollar. Nah, untuk budget militer AS 2026 dan ini juga masih bersifat proposal. Untuk arah strateginya sendiri ada di sini. Ada beberapa arah strategi di sini yakni yang pertama precision strike, stand off capability, technology and integration dan juga senjata. Nah, untuk penguatan F-35 dan besarnya alokasi budget militer seiring dikaitkan dengan persaingan kekuatan besar saat ini, termasuk dengan China dan Rusia. Di kawasan Indo-Pasifik, keunggulan udara menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pencegahan. Sementara di Eropa, modernisasi militer AS juga dilihat sebagai bagian dari komitmen keamanan terhadap dengan sekutu. Namun memang perlu diingat pemirsa, proposal budget 2026 ini Amerika Serikat masih akan menghadapi proses yang sangat panjang di Kongres, negosiasi antar partai, lobi anggaran, dan juga dinamika politik dalam negeri ini sangat menentukan hasilnya di AS. Karena itu, angka dan arah yang kita bahas pada hari ini memang perlu dibaca sebagai gambaran awal kebijakan, bukan sebagai keputusan final.